Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. 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 Ahmade Mustafa marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. La hadrati habibina syafina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli baiti wa dhurriyyati wa ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya syahadatus salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha, sungguh berhasil, sungguh beruntung, sungguh sukses siapa yang dianggap oleh Rasulullah sukses dalam perjalanan hidupnya fid dunya wal akhirah. Yang pertama, man aslama, orang yang masuk Islam. Alhamdulillah, masuk Islam dengan sebenarnya. Kalau bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dengan keseluruhan, dengan totalitas. Saya belum total, mungkin jenengan juga belum total, tetapi kita belajar untuk meningkatkan agar betul-betul menjadi Islam yang kafah. Totalitas ucapannya Islami, perbuatannya Islami, pribadinya Islam, akhlaknya Islam. Kadang ucapannya sudah mulai Islami. Apa ucapan yang Islami itu? Cirinya satu, ucapannya bermanfaat. Itu baru Islami. Yang kedua, ucapannya membuat orang damai. Karena Islam itu artinya damai, artinya selamat. Maka disebut darus salam, tempat keselamatan. Ucapannya membikin orang damai, membikin orang senang, membikin orang tenang. Nah, itu baru ucapan yang Islam. Sudah bisa apa belum? Kadang bisa, kadang belum. Kadang bisa, kadang. Lanjut lagi, amalnya, perbuatannya Islami. Kalau dibahasakan di Al-Quran disebut dengan amal soleh. Tidak hanya baik, tapi soleh. Amalnya Islami, perbuatannya baik, dan juga berguna. Itu cirinya Islam. Tidak ada di dalam Islam itu yang tidak berguna. Berguna semua. Karena salah satu hadis Nabi menyebutkan min
husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Termasuk dari kebaikan Islam seseorang itu dianggap baik kalau dia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka sehingga Islam itu ucapannya bermanfaat, perbuatannya bermanfaat. Yang ketiga, kepribadian dan akhlaknya Islami. Belum juga ini. Perbuatannya kita kadang bermanfaat, kadang juga tidak bermanfaat. Maka kita ini tidak bisa sombong. Maka pesannya Al-Quran kon mandek e udane iki. Mandek dhisik ben gak rame masalahnya. Ben krungu. Ya alon-alon gak apa-apa. Banter-banter kan gebrebeken. Kirim proposal nang malaikat nikahi. Ngono jare lek kirim bocah. Nah. Ya, lah ini kan enak. Mandek dilut ya. Yang kedua, akhlak. Berakhlak Islami. Berkepribadian Islami. Belum apa sudah. Kadang iya, kadang sudah. Nah, banter meneh. Gak kirim proposal soalnya. Nah, 3 hal. Ya Allah. Ternyata diingatkan oleh Al-Quran minimal setiap hari Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum, dan jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ternyata memang harus ditingkatkan. Karena ucapan kita kadang Islam, kadang juga enggak. Yang kedua, perbuatan kita kadang juga Islami, kadang juga enggak. Akhlak kita, buat apa nemenan meneh. Kalau kita mencontoh akhlak Rasulullah, kayaknya enggak nyambung kan? Enggak nyampe. Rasulullah dihantam, dibalas dengan makanan. Awake dhewe sudah dikasih makanan, ternyata tidak cocok, masih dihina makanan. Padahal dikasih, belum di. Sehingga perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan benih daripada keislaman yaitu syahadat ini terus menjadi kita tingkatkan sampai syahadat kita betul-betul diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diakui oleh Allah, diakui oleh malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu wiritannya orang dulu. Orang sekarang sudah tidak ada. Soal kepanjangan wiritan makmumnya hilang. Kepanjangan wiritan makmumnya hilang. Dulu masih ditambahin lagi inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Masih ditambahin itu. Sekarang ya wis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Makanya kayak katanya Baye As'ad, layo wong dulu itu dibaca semua, maka berkahnya otomatis beda dengan sekarang hanya seperempat. Masih seperempat sing penting barokah. Amin Allahumma. Islam. 2, dianggap sukses oleh Rasulullah
Ketika yang pertama dikasih keislaman yang luar biasa, Islam sejati, ucapannya Islami, perbuatannya Islami, akhlaknya Islam. Yang kedua dikasih oleh Allah, semuanya itu dikasih. Dikasih rizki yang cukup, waruzziqa kafafa. Dikasih rizki yang cukup. Secara zahir rizki itu isinya ya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandangan, baju, alhamdulillah. Baju orang dulu dibilang baru, tapi aslinya tidak baru. Saya ini ngalami, jenengan ketoke tambah nemen. Ini baju baru pas hari raya, tiba-tiba lungsurane masih. Setelah hari raya 7 hari dicuci, kemudian disetrika, dimasukkan lemari. 1 tahunnya lagi baru dikeluarkan lagi. Jenenge baju. Alhamdulillah. Sekarang tidak nunggu itu. Pokoknya duit kok ketok anyar langsung dituku. Wong kemarin aja saya itu pulang dari pengajian sini, di luar langsung baju baru karena beli jaket baru. Langsung Pak sekarang. Alhamdulillah. Kalau dilihat di situ kayaknya ya lebih dari cukup. Kemudian yang kedua pakan, makanan. Dulu mau sekolah itu diculik kalau orang Jawa. Apa diculik diambilkan karena nasinya masih belum begitu matang. Diculik sing atas itu. Setelah diler gini, digolekno garam. Digolekno garam, diunyak, kadang ditutul dimakan Pak. Biyen iku iso muni alhamdulillah. Iso muni alhamdulillah. Kepethuk sego niku alhamdulillah. Soale kadang-kadang apa maneh lek samping kula ngeten iki, ketoke jarang mangan sego. Mangan karak. Di angel sego Pak. Zamannya saya mesti udah mulai banyak. Itu sudah bisa bunyi alhamdulillah. Kalau melihat sekarang, kadang-kadang yang dimakan itu ono pecel, ono telur, ada tempe. Iku glegekne gak pati banter. Soale sing dipangan pecel. Iku alhamdulillah ya melok koyo glegekne Pak. Alhamdulillah. Puasan sing dipangan iku guling kambing. Wong papat janjian dolan nang Abu Nawas. Kok Abu Nawas sampean? Napa niku, Pak? Iya Abu Nawas ya. Lho. Ruwae kula niki. Masih burung tahu mlebu. Soale ngenteni Haji Asmuri ngejak rono, gak ngajak-ngajak sampai saiki. Ketoke gak oleh proyek iki. Abu Nawas. Wah, berempat makan 1 kambing, Pak. Wih, kira-kira gregekne piye, Pak? Kowe kok alhamdulillah iki yo koyo gregekne, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah. Ternyata beda ndak kita ini. Dulu ketemu nasi dengan parutan kelapa atau dengan garam, iku alhamdulillah podo ambek mangan tempe. Saiki iki gak podo. Ketika dapat bayaran kok ternyata mek 100. Piye Pak Ustaz? Alhamdulillah wis lumayan. Baru lek 5 juta, wah iku baru alhamdulillah. Nah, ini loh Mas. Berarti kita ini sebenarnya keadaan yang bermasalah apa orangnya yang bermasalah? Paham ya? Nah, lanjut lagi. Makan. Itu insya Allah. Saya dulu ingat.
telur 1, anaknya 7, ambek bapaknya berarti 9, telure mek 1, akhirnya dicampur tepung bene iso cukup. Telure 1, tepunge seprapat. Iki duduk mangan endok iki, Pak. Mangan tepung asli. Tapi seperti itu seneng ya Allah. Makanya kemarin diingatkan, kita ini tidak boleh meninggalkan sejarah. Tidak boleh. Karena isinya Al-Quran itu 60%, hampir semuanya menceritakan tentang sejarah. Sejarah manusia, sejarah nabi, sejarah orang baik. Nek pas ngene rotok muni alhamdulillah rotok lumayan. Alhamdulillah. Engko mulai eling utang meneh. Waduh, wangel alhamdulillah. Sandang, pangan, papan. Tempat. Ale tempat iki rotok iki. Soale cek akeh sing ngontrak daripada sing duwe dhewe. Nah, ini gara-gara iki Pak Ustaz. Jadi papan belum. Tapi dari 3 hal ini yang 2 sudah lebih. Pakaian sudah lebih, makanan sudah lebih. Masa 1 ini akan menghilangkan daripada 2 ini? Saya kira ya tidak. Mudah-mudahan kita ini walaupun belum punya tempat, tetapi bisa mensyukuri yang 2 ini, maka insya Allah akan dipermudah untuk memiliki papan. Amin Allahumma. Itu janji nih Allah. Karena orang syukur itu memang susah. Bahasa Al-Quran sangat sedikit. Contoh, kita ini mensyukuri ini. Diombe. Alhamdulillah. Tapi pernah tidak mensyukuri motone awake dhewe iso kedep? Padahal ketika tidak boleh kedep saja sama Allah 24 jam sampean ke rumah sakit. Ngene gak iso dikedepno Pak. Masa ini nih harganya lebih mahal daripada kopi? Kedepnya kita ini lebih mahal daripada kopi? Ya enggak. Contoh lagi nafas, oksigen. Berapa harganya oksigen ketika posisi ini kena corona? Ambekane angel, rumah sakit mek titik, petugasnya titik. Akhirnya wis ambekan angel, ambekan kudu ngetokne tenaga, ternyata gak ono sing rawat. Dan modar ae. Soalnya ketika dia mengeluarkan tenaga, maka pernafasannya langsung berhenti. Karena dia mengeluarkan tenaga. Tenaganya hanya dibuat untuk pernafasan. Nah, itu sing kebanyakan mati. Iku menurut kedokteran. Lanjut lagi, lampu corona itu. Nah, yang tadi ini menjadi motivasi buat kita. Ayo kadang-kadang kita ini disuruh mengingat masalah agar kita ini bisa memunculkan syukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran hikmah faedah syukur itu ada 3. 1, dijaga oleh Allah. Kalau kita pernah mensyukuri, sering mensyukuri badan kita, maka badan kita akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, bersyukur itu akan menjauhkan dari azab, bahasa badan penyakit. Maka orang yang banyak bersyukur akan dijauhkan dari penyakit. Ini saya lanjutkan nanti. Yang ketiga, bersyukur karena sudah dijaga,
dijauhkan dari mara bahaya atau penyakit, berarti ketiganya apa? Akan berkembang. Tanaman ketika sudah dijaga, sudah dijauhkan dari penyakit, berarti akan membuahkan hasil. Itulah yang ketiga, la azidannakum. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan. Tapi perjalanannya dari dua tadi. Kemudian makna syukur ternyata bukan hanya ucapan, tapi juga butuh pembuktian. Nah, pembuktian, kalau kita ini dikasih badan, otomatis harus kita jaga karena sebagai rasa syukur. Gimana jaganya? Ya dikasih makan yang baik, dikasih istirahat yang baik. Kita dikasih pikiran, ya butuh dijaga. Kadang dikai mikir, kadang diistirahatkan. Maka salah satu metode Islam di dalam mengistirahatkan pikiran adalah ibadah. Itu mengistirahatkan pikiran. Sekarang lagi istirahat apa dah? Lumayan istirahat. Karena lagi nyantai gini, karena ini ibadah, lagi istirahat. Coba nanti ke rumah terus buka buku tabungan. Mumet-mumet. Dah lanjut ya. Dikasih rizki yang cukup. Insya Allah ketika sandang kita syukuri, kemudian makanan minuman kita syukuri, insya Allah nanti akan dipermudah untuk dikasih yang selanjutnya, yaitu bisa beli papan atau rumah. Amin Allahumma. Selanjutnya lagi yang ketiga, orang yang sukses adalah ketika dikasih oleh Allah satu Islam yang totalitas, yang kedua rizki yang cukup, yang ketiga dikasih kepribadian jiwa hati yang qanaah. Karena ternyata rezeki itu tidak ada cukupnya. Duwe toko loro ngemek telu, duwe toko telu kepingin papat, duwe bojo siji yo kepingin loro. Memang itu rezeki. Punya anak satu kepingin anak dua, punya anak dua engko rada suwe kangen meneh duwe arek cilik. Soalnya yang surga di dunia itu hanya anak kecil. Sing liyane iku gak pati surga. Coba sampean tolei, guyune Haji Asmuri sampean tolei terus guyune. Susah mangkelno, Pak. Tapi lek arek cilik enggak, Pak. Guyu kaya apa, tambah suwe, tambah api. Nangisnya kayak apa, tambah lama, tambah bagus. Iku arek cilik. Makanya anak kecil itu termasuk dapat aroma surga. Anak kecil karena masih murni. Anak kecil salah itu malah bagus. Tapi lek wong tuwek salah, masalah. Coba kalau ndak percaya, anak umur 2 tahun, 3 tahun disuruh tampil baca Quran. Salah, Pak. Tibake mencelat. Wadduha mencelat nang wasamsi. Waduh, ya itu jadi api, masih yo salah, jadi baik. Itu loh aroma surga. Hanya anak. Akhirnya kepingin duwe anak. Bojone gak terima. Engko dianggap kucing ya Mas. Lek awakmu gak gelem, yo tak golek sing liyane. Lho ngono, Pak. Itu rezeki. Ndak akan ada cukupnya. Wis, Mas yo. Kita ini harus mementingkan akhirat. Ikulah mak omongan itu. Asine tetep. Masih kula enten duit 50-an ambek 100. Terus ono dolar, Pak. Mesti tak saut dolare. Gak mungkin sing iki, Pak. Ndak mungkin. Seperti itu seterusnya. Ternyata ketika rezeki ndak ada cukupnya, harus
dikasih satu lagi, yaitu jiwa dan kepribadian yang qanaah. Apa niku qanaah? Yang banyak diartikan bisa menerima yang sedikit. Sing arti paling penak dudu iku. Arti yang paling mudah dan tepat di dalam kehidupan, qanaah itu artinya bisa menerima kenyataan. Kalau disuruh milih, ya mesti milih sing akeh, Pak. Saya ini ada baik. Di sini ada 2 liter, sini ada 1 liter. Jadi sampean qanaah Pak Ustaz. Milih sing 1 liter. Ya Ustaz bodoh. Ya milih mesti sing akeh. Tapi apakah kita ini selalu mendapatkan yang banyak? Ya udah. Ada berhasil, ada tidak berhasil. Orang yang bisa menerima, mesti menerima yang berhasil. Tapi apakah kita selalu mendapatkan yang berhasil? Enggak. Maka qanaah adalah bisa menerima kenyataan. Oleh akeh, alhamdulillah. Oleh sithik, alhamdulillah. 3 hal ini dianggap sukses di dalam kehidupan. Mudah-mudahan ketika kita bisa membenahi keislaman kita, maka kita akan dibenahi rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membenahi keislaman kita, maka mudah-mudahan hati kita dibenahi oleh Allah, bisa berarti yang qanaah, bisa menerima kenyataan dalam kehidupan. Amin Allahumma amin. Kenyataane saiki wis siap napa niku soto nih, maka kita harus bisa menerima sama-sama. Maka kita tutup segera agar cepat mangan, kan ngoten ya. Jadi 3 hal ini dianggap kesuksesan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijadikan Islam kita Islam yang kafah. Amin Allahumma amin. Rizki kita rizki yang barokah, yang mencukupi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan dikasih hati kita yang qanaah, yang bisa menerima kenyataan di dalam kehidupan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi saya sebenarnya ingin ngajak sholat, tapi hawanya tidak ini. Insya Allah kapan-kapan kepingin ngajak sholat tasbih. Sholat tasbih bersama. Karena sekarang menghormat tole, menghormat tole yang sunat ini. Jadi kita senang-senang dulu untuk bersama-sama tasyakuran ya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Bacanya kita baca dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk doa 3 kali langsung ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bersama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fil kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma lumila. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fil kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma lumila. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu